bahwa orang ini selalu bermasalah jika membuka bisnis atau membuat bisnis yang melibatkan umat atau melibatkan orang banyak. Jadi hati-hati, karena ada pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan ketika PayTrend ini ditutup oleh OJK, dia mengatakan ya kita buat lagi gitu, kita beli lagi perusahaan yang sama. Jangan kapok. Yang kapok itu bukan Yusuf Mansur, tapi kita yang harus kapok untuk kemudian berinvestasi kepada bisnis-bisnis yang dijalankan atau yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khalid Al-Walid. Belakangan ini santer diberitakan mengenai PayTrend. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa bukan cuma PayTrend saja yang bermasalah dari bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur gitu. Masih ada investasi batubara, Hotel City, karyawan PayTrend pun itu sampai hari ini haknya belum diberikan, gaji karyawan belum diberikan. Besok saya akan tampilkan, kalau nggak nanti sore, kalau sempat waktunya nanti sore, saya akan tampilkan video lama, kurang lebih di tahun 2021, wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah adalah seorang yang dulunya bekerja di sebuah bank, lalu kemudian pindah di PayTrend, namun sampai 20 bulan di PayTrend dia tidak digaji gitu. Sampai 20 bulan dia tidak digaji di PayTrend gitu. Maksudnya dia tidak digaji selama 20 bulan, teman-teman. Nanti saya akan tampilkan video tersebut di video yang akan saya buat setelah video ini. Di sini saya akan menampilkan beberapa bisnis yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu yang kemudian bermasalah. Ini tidak semua ya, belum mencangkup semua. Ini berdasarkan fifa.co.id, teman-teman, FIFA News. Teman-teman, di lini masa Twitter, Yusuf Mansur kerap mengatakan bahwa uang nasabah dari PayTrend itu sudah dikembalikan semua. Bagi saya ini adalah omong kosong. Kalau bukan omong kosong, buktinya mana gitu? Buktinya mana sudah dikembalikan semua? Toh sampai hari ini 10 atau 14 karyawan PayTrend yang diwakilin atau yang diadvokasi oleh Pak Zainul Mustafa itu belum bersuara, teman-teman. Dan kemungkinan besar, sepanjang yang saya tahu, mereka belum menerima gaji seperti yang dijanjikan oleh PayTrend, teman-teman. Baik, dari FIFA.co, bukan cuma sekali, ini sederet kontroversi bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Jakarta, Ustadz Yusuf Mansur belakangan santer diberitakan pasca Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha milik sang penceramah, yakni PT PayTrend Asset Management, PAM. Pencabutan oleh OJK ini dilakukan pada 8 Mei 2024. Karena PAM terbukti, PAM ini PayTrend Asset Management ya, terbukti melakukan pelanggaran di sektor pasar modal hingga tidak memiliki pegawai. Saat dikonfirmasi, Yusuf Mansur merespon hal tersebut dengan ikhlas dan legowo. Ini perkataan Yusuf Mansur, enggak apa-apa, semoga jadi ibadah dan amal soleh, dan jadi jariah. Gimana niat? Kan niat sudah dicatat Allah, pengen memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah, kata Yusuf Mansur saat dihubungi FIFA Bisnis Selasa 14 Mei 2024. Pernyataannya Yusuf Mansur seperti itu, katanya ingin membantu ekonomi umat, tapi kenyataannya malah menambah masalah umat gitu, malah menambah permasalahan orang-orang gitu. Video yang saya tampilkan kemarin, sebelum video ini, itu adalah video wawancara lama kami dengan Ibu Tugi. Dia adalah member Titanium PayTrend, menyetorkan uangnya senilai 10 juta, namun hari ini belum mendapatkan manfaat apa-apa dari PayTrend, teman-teman, sampai hari ini. Jadi bagi saya pernyataan Yusuf Mansur ini lagi-lagi omong kosong belaka, teman-teman. Yusuf juga memastikan dengan pencabutan ini tidak ada dana nasabah yang menjadi utang perusahaan. Di sisi lain, rupanya masalah ini bukanlah kali pertama Yusuf Mansur membuat kontroversi publik. Berikut rangkuman kontroversi sang dai. Nah ini loh, Yusuf memastikan dengan pencabutan ini tidak ada dana nasabah yang menjadi utang perusahaan. Di sini yang aneh gitu. Kok bisa seorang Yusuf Mansur memastikan itu padahal sebelum PayTrend ini ditutup oleh OJK, dari kemarin-kemarin sudah digembar-gemborkan dan sudah mencuat di media massa gitu, baik itu portal berita online maupun televisi, bahwa PayTrend ini bermasalah. Dan berdasarkan penelusuran kami, Pak Darso Arif, Jia TV, dan kami sendiri, itu masih banyak orang-orang yang kami wawancarai itu mengaku sebagai member PayTrend, mitra PayTrend, itu manfaat dari PayTrend ataupun uang yang sudah mereka setorkan itu mereka tidak terima sampai hari ini gitu. Bahkan menurut pernyataan Ibu Tugi,
websitenya sudah tidak bisa dibuka, alias uang yang ada di dalam itu mengendap dan tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Belum lagi kalau kita berbicara karyawan-karyawan PayTrend. Beberapa waktu lalu juga Pak Darso Arif sempat mewawancarai security PayTrend yang juga mengatakan bahwa kurang lebih gajinya 70-an juta itu belum diberikan gitu. Ini total ya, akumulasi ya dari beberapa bulan tidak digaji ya. Security PayTrend juga belum diberikan gajinya, teman-teman. Satu, One prestasi dana patungan jemaah untuk investasi hotel dan apartemen. Ini maksudnya Hotel City ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kami sempat mengupload video seseorang yang kemudian mengaku sebagai investor Hotel City, yakni berjumlah 10 jutaan di tahun 2013. Lalu kemudian di tahun 2023 kemarin itu mendatangi kantor PayTrend atau mendatangi kantor Hotel City di Jakarta. Namun kenyataannya dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa, padahal janjinya adalah 10 tahun. Ini untuk Hotel City ya, teman-teman. Sampai kami wawancarai, rumah beliau berada di Grobogan. Sampai kami wawancarai, namun dia hanya bisa menangis dan kemudian menyampaikan keluh kesahnya di depan kamera. Walaupun pada akhirnya juga mendapatkan hasil, karena itu videonya lumayan naik, mendapatkan hasil yang kemudian dihubungi oleh Yusuf Mansur, ya dikembalikan duitnya 10 jutaan lah. Walaupun duit tersebut sudah tidak sebanding ketika 10 juta di tahun 2013 dibanding dengan 2023 itu jauh sekali berbeda nilainya. Yusuf Mansur pernah berkecimpung di dunia bisnis investasi properti yang dananya diambil dari bisnis investasi yang dinamai patungan usaha. Dia meyakini para investor bisa mendapat keuntungan maksimal 8% per tahun. Investasi yang diinisiasi YM pada 2013 lalu ini memiliki wujud berupa hotel dan apartemen di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang rencana awalnya dikhususkan untuk para jemaah haji atau umroh. Namun pada tahun 2020 Yusuf dihadapkan pada tuntutan perdata yang menuduhnya melakukan penggelapan dana investor dan kelalaian kontrak oleh Fajar Haidar Rafli dan 4 individu lainnya. Mereka mengklaim sebagai investor dan proyek pembangunan Kondote Moya Vidi di Yogyakarta dan Hotel City di Tangerang antara tahun 2013-2014. Yusuf didakwa sebesar 5 miliar dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Dia dituduh menyembunyikan dana investasi yang tersembunyi di balik skema potongan bisnis dan kepemilikan aset tersebut. Kasus ini tercatat dengan nomor 211/PDT-G 2020 PN Tangerang. Setelah berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya menolak tuntutan tersebut dan Yusuf Mansur dinyatakan bebas. Namun tidak lama setelah itu, Yusuf dihadapkan pada gugatan baru dari 12 individu dengan 1340/PDT-2021 PN Tangerang terkait pelanggaran kontrak. Para penggugat menuntut Yusuf Mansur dan 2 tergugat lainnya untuk membayar ganti rugi total senilai 785.360.000. 2. One prestasi program tabung tanah. Yusuf Mansur menjadi sasaran amuk para investor program tabung tanah yang ia buat. Mereka meminta kejelasan atas hasil investasi program tersebut di akhir tahun 2021. Ada dua tuntutan hukum. Yang pertama tercatat dengan nomor sekian yang diajukan oleh Sri Sukarsih dan Marsiti. Dalam tuntutan ini Yusuf didakwa untuk membayar total sebesar Rp 337.960.000. Yusuf berhasil melewati gugatan tersebut. Pada tanggal 22 Juni 2022, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Ini memang gugatan-gugatan untuk Hotel City ini kurang-kurang bukti itu agak kurang, teman-teman. Ada beberapa bukti yang kurang hingga hasilnya ini tuh NO, teman-teman, kemarin itu karena kurangnya bukti. Walaupun ini sangat banyak sekali investor yang kemudian diwawancarai itu merasa dirugikan oleh investasi usaha patungan Hotel City dan Kondote Moya Vidi ini, teman-teman. Yusuf Mansur juga sempat ditantang untuk kemudian menunjukkan data. Kan Yusuf Mansur juga seperti yang dia katakan di PayTrend bahwa duit nasabah ini sudah dikembalikan. Ya kalau memang sudah dikembalikan, mana buktinya gitu. Begitu juga untuk kasus Hotel City ini, Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa dia sudah mengembalikan duit nasabah, duit investor gitu. Lalu ketika orang-orang meminta mana buktinya, dia tidak bisa membuktikan itu, teman-teman.
Yang kedua, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor sekian, nanti dibaca sendiri aja teman-teman. Terkait perbuatan melawan hukum, gugatan ini juga didaftarkan pada akhir 2021. Kasus ini dimulai sejak tahun 2014. Ada 3 penggugat, yaitu Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Mereka menuntut Yusuf Mansur membayar total sebesar 560 juta. Yusuf Mansur sebelumnya telah menawarkan investasi kepada tenaga kerja wanita saat berada di Hong Kong. Ia menawarkan uang dan keanggotaan dalam Koperasi Merah Putih. Sebagai imbalannya, investor akan menerima tanah seluas 1 meter persegi. Namun setelah investasi dilakukan, tidak ada informasi lanjutan tentang nasib uang yang telah diberikan klien kepada Yusuf Mansur. Nilai investasi awal dari ketiga penggugat pada masing-masing tidak melebihi 5 juta. Tapi ini banyak orang ya teman-teman, ratusan bahkan bisa menyentuh angka ribuan teman-teman. One Prestasi Investasi Batubara yang sekarang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Bogor gitu. Dan juga untuk kasus kan 2 kasus ini, 2 orang yang mengajukan gugatan, yaitu Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis. Dan Pak Zaini Mustafa sekarang sudah masuk ke tingkat kasasi teman-teman. Yang sidang pertama itu dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Lalu kemudian pihak Yusuf Mansur ini mengajukan banding. Lalu kemudian di banding ini dinyatakan NO. Ya, banding ini lebih mendukung, keputusannya lebih mendukung kepada pihak Yusuf Mansur. Lalu kemudian Pak Zaini Mustafa mengajukan kasasi. 3. One Prestasi Investasi Batubara. Yusuf Mansur juga sempat digugat atas masalah investasi perusahaan batubara pada Juni 2022. Kediaman sang dai bahkan sampai digeruduk sekitar 30 jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur untuk menagih hasil investasi batubara senilai miliaran rupiah. Ini kami tim Cahaya Islam sempat ikut untuk geruduk pertama ya, ke rumah Yusuf Mansur, sempat ikut ke sana, ikut merekam langsung. Dan sayangnya, sangat disayangkan sekali, itu lagi-lagi Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan kata-katanya untuk menemui para investor. Kenyataannya Yusuf Mansur kabur dari rumah. Kenapa saya katakan kabur teman-teman, bukan kemudian sedang tidak berada di rumah? Karena untuk mendatangi rumah Yusuf Mansur ini, para jamaah atau para investor batubara ini itu sudah memberi tahu, sudah meminta surat izin dari kepolisian dan segala macam gitu, izin keramaian dan segala macam gitu. Harusnya Yusuf Mansur sudah tahu dong bahwa rumahnya akan didatangi tanggal sekian, namun kenyataannya Yusuf Mansur tidak berada di tempat. Mereka memulai investasi di perusahaan tersebut pada akhir tahun 2009, namun selama 14 tahun berlalu, tidak ada kelanjutan dari hasil investasi tersebut yang diterima oleh para investor. Total dana sebesar 46 miliar terkumpul untuk disetor ke sebuah perusahaan batubara. Namun Yusuf Mansur sebagai komisaris utama perusahaan tersebut tidak mengakui hal tersebut. Yang ini untuk batubara ini Yusuf Mansur tidak mengaku sebagai komisaris PT Adi Pantar Perkasa. Namun putusan sidang di tahun 2011 yang dimana itu berkasus dengan salah satu bank itu mengatakan Yusuf Mansur sebagai komisaris, dan Yusuf Mansur tidak membantah itu, dan itu ya sudah putusan resmi sidang, itu persidangan. Saya sudah pernah bahas konten ini juga teman-teman. Artinya lagi-lagi di sini omongan Yusuf Mansur bisa dikatakan berbohong teman-teman. Dia tidak mengaku sebagai komisaris, dia tidak mau kenal dengan Adiansa. Namun kenyataannya itu faktanya berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur. Putusan persidangan di tahun 2011 yang berkasus dengan salah satu bank PT Adi Pantar Perkasa ini, itu yang berurusan untuk investasi batubara ini, itu menyatakan Yusuf Mansur sebagai komisaris teman-teman. 4 dan terakhir, nunggak gaji karyawan Paytren. Yusuf Mansur digugat oleh sejumlah karyawan Paytren, PT Veritra Sentosa Internasional atau Paytren. Pada awal tahun 2022, tuntutan tersebut diajukan melalui proses hukum oleh Dinas Tenaga Kerja di Snaker, Kota Bandung. Yusuf Mansur yang merupakan pemilik bisnis e-wallet dihadapkan pada gugatan oleh karyawan-karyawannya sendiri karena tunggakan gaji mencapai 616 juta. Pada bulan Juni 2022, pengacara Yusuf Mansur berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban dalam gugatan terkait tunggakan gaji karyawan sejumlah 616 juta. Saya bacakan ulang, pengacaranya berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban dalam gugatan terkait tunggakan gaji karyawan sejumlah 600-an juta teman-teman. Namun kenyataannya lagi-lagi mereka ingkar janji. Di tahun 2023 awal, tepatnya bulan Februari tanggal 5, saya masih ingat persis itu. Karena begitu tanggal 5 Februari saya langsung membuat konten. Apakah kemudian Yusuf Mansur, pihak Paytren Yusuf Mansur ini akan menepati janjinya gitu. Karena ini gaji karyawan
sudah ditunda bertahun-tahun tidak diberikan kepada mereka. Begitu kemudian dimediasi oleh Disnaker Bandung dan mereka kemudian menyatakan memang belum membayar hak dari karyawan Paytrend ini. Lalu kemudian pihak Paytrend ini kemudian membuat janji dengan para karyawan Paytrend yang belum digaji ini, dan disepakatilah bahwa uang 600 juta itu akan dicicil selama 5 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah. Yang jelas itu kurang lebih 70-an juta per bulan, 71 atau 72 gitu per bulan. Namun kenyataannya mereka cuma membayar sekali doang, 70 juta di bulan Februari tanggal 5. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sudah tidak ada lagi pembayaran sampai sekarang. Artinya mereka lagi-lagi ingkar janji. Kenapa kemudian saya membacakan berita ini? Untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa orang ini selalu bermasalah jika membuka bisnis atau membuat bisnis yang melibatkan umat atau melibatkan orang banyak. Jadi hati-hati. Karena ada pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan ketika Paytrend ini ditutup oleh OJK, dia mengatakan ya kita buat lagi gitu, kita beli lagi perusahaan yang sama. Jangan kapok. Yang kapok itu bukan Yusuf Mansur, tapi kita yang harus kapok untuk kemudian berinvestasi kepada bisnis-bisnis yang dijalankan atau yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.